Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Amma ba'du. Gimana kabar kalian, anak-anak? Alhamdulillah, baik Pak. Baik ya. Ya. Ya, jadi semoga di hari pandemi ini kalian disehatkan baik jasmani maupun rohaninya ya. Amin. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita ke materi, jadi terlebih dahulu kita membaca doa dulu ya, yang dipimpin oleh KM, yaitu Muhammad Fauji. Silakan Ji, pimpin doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada KM, yaitu Muhammad Fauji Ridwan. Kita absen dulu ya. Ahmad Fikri. Hadir. Anita Sari. Hadir, Pak. Leoni Marlina. Hadir, Pak. Muhammad Fauji Ridwan. Hadir Pak. Nah, hadir ya semuanya ya. Terima kasih ya yang sudah hadir. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi langsung saja ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Di kalian ada? Ada tidak PPT-nya di kalian? Terlihat tidak? Ada Pak, Ada ya. Nah, terlihat. Ya, makasih. Nah, jadi Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Suatu bangsa mutlak perlu memiliki suatu dasar negara. Sebab dasar negara merupakan rambu bagi arah suatu pemerintahan agar sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Sejalan dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, maka cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bukan saja sebagai dasar negara tetapi sekaligus juga telah menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi Pancasila itu ialah suatu tujuan atau kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Karena kalau misalkan suatu negara tidak mempunyai tujuan, maka negara tersebut akan mendapatkan tidak akan jalan semestinya. Lalu yang selanjutnya, dengan dasar negara Pancasila dan tujuan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka tidak pedoman atau cara guna mencapai tujuan tersebut juga harus Pancasila, sehingga dapat dikatakan dari dasar Pancasila dengan pedoman Pancasila untuk Pancasila. Jika salah satu komponen ini tidak terpenuhi, maka tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila tidak mungkin dapat terwujudkan. Nah, jadi dasar Pancasila itu harus diamalkan atau diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena itu akan bisa mengadilkan masyarakat dan memakmurkan masyarakat juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya, adanya realitas semacam ini menunjukkan bahwa arti dan fungsi Pancasila bukan saja menjadi dasar negara, tetapi juga mempunyai arti dan fungsi yang semakin banyak lagi. Kedudukan dan fungsi Pancasila dapat menjadi yang pertama,
Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Kenapa bisa dikatakan jiwa bangsa Indonesia? Hal ini berarti bahwa Pancasila melekat erat pada kehidupan bangsa Indonesia dan menentukan eksistensi bangsa Indonesia. Segala aktivitas bangsa Indonesia disemangati oleh Pancasila. Yang kedua, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Kenapa bisa dikatakan pandangan hidup bangsa Indonesia? Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk, penuntun, dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi selanjutnya, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Kenapa bisa dikatakan dasar negara Republik Indonesia? Karena Pancasila dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Isi dan tujuan dari semua perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan jiwa Pancasila. Pancasila dalam pengertian ini disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang butir-butir Pancasila. Menurut menurut MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003 mengatakan satu, ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari ketuhanan yang Maha Esa itu ialah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Manusia yang kedua, jadi bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi setiap manusia itu harus bertakwa dan bertuhan kepada Tuhannya sendiri. Ya kan? Dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia itu ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Protestan, dan Kristen. Jadi ada 6 agama. Nah, di setiap masing-masing agama itu ya mempunyai Tuhannya masing-masing gitu loh. Jadi kita wajib bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi di sini kita menghormati meskipun mereka itu berbeda agama dengan kita dan kita bekerja sama dengan antara pemeluk agama seperti agama Kristen, Protestan, ya, Hindu, Buddha, gitu, dan Konghucu. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Nah, jadi kita manusia itu semuanya mempunyai derajat yang sama. Gitu loh. Kita ini semuanya setara gitu loh, manusia, punya otak, punya akal, punya hati, punya tangan dan punya kaki. Ya, jadi kita harus mengakui persamaan derajat gitu. Tidak boleh rasis terhadap warna kulit, kulit hitam, kulit putih, kuning, kulit biru, ya kan? Ya, seperti itu. Tidak boleh. Ya. Selanjutnya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu menciptakan hati. Hati itu fungsinya yaitu untuk mencintai, bukan mendengki kepada orang lain. Ya. Jadi gunakanlah hati kita sebaik mungkin. Nah, jadi kita lanjut ya. Tadi kan sudah ya, yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut yang Jan. ya enggus. Ya baik, kita lanjut ya ke yang selanjutnya.
Nah, yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Terus yang ketiga yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mempunyai rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Karena itu adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Kalau misalkan kita tidak mempunyai cinta tanah air, itu kita pasti ketika kita keluar negeri, kita tidak akan merasakan rasa cinta tanah air kepada kita karena kita tidak mempunyai sikap cinta tanah air kepada bangsa kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, jadi ketika kita ada masalah, seharusnya kita harus dimusyawarahkan. Ya. Terus yang kedua itu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, jadi masalah itu kita dimusyawarahkan bersama yaitu untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan mufakat. Mufakat atau jawaban yang telah kita dimusyawarahkan. Lalu yang ketiga yaitu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan mufakat, maka apa boleh buat kita harus menghormati dan menjunjung tinggi apa yang hasil kita musyawarahkan tadi. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kedua itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang ketiga itu menghormati hak orang lain. Nah, jadi kita sebagai manusia, khususnya warga negara Indonesia, itu harus mempunyai sikap adil terhadap sesama. Meskipun orang lain tidak adil kepada kita. Kita yang sadar tentang Pancasila, kita harus adil meskipun kita tidak diadili oleh orang lain. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Bagi pemersatu bangsa, Pancasila mutlak diperlukan oleh seluruh generasi bangsa. Sekalipun bangsa Indonesia yang sekarang sudah bersatu, tidak berarti Pancasila tidak diperlukan lagi. Karena yang disebut bangsa Indonesia bukan hanya yang sekarang ini ada, tetapi juga yang nanti akan ada. Selama masih terjadi proses regenerasi, selama itu pula Pancasila sebagai pemersatu bangsa masih tetap kita perlukan. Itu berarti selama masih ada bangsa Indonesia, selama itu pula masih kita perlukan alat pemersatu bangsa. Ini berarti bahwa selama masih ada bangsa Indonesia, maka Pancasila sebagai dasar negara masih tetap kita butuhkan. Jadi selama masih ada bangsa Indonesia berdiri kokoh, tidak digugat oleh negara lain, maka disitulah ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Terima kasih. Baik, di sini ada yang dipertanyakan? Silakan. Saya, Pak. Oh iya, Leoni silakan. Ingin bertanya apa? Saya bertanya, apa sih makna dari Tuhan yang Maha Esa itu? Oh iya, iya. Jadi apa tadi? Makna ya? Makna. Makna dari Tuhanan yang Maha Esa. Nah iya, jadi yang tadi Bapak sampaikan ya, itu ada 3. Yang pertama yaitu maknanya yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang
Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti itu Leoni. Itu kan ada menganut kepercayaan masing-masing ya Pak. Iya, iya. Terus bagaimana kalau orang yang ateis Pak? Apakah ada orang yang ateis di negara Pancasila ini? Sebenarnya menurut Bapak ya, ateis itu orang yang tidak mempunyai Tuhan kan ya? Betul? Nah, ya. Sebenarnya ateis itu mempunyai kepercayaan, agama kepercayaan. Jadi beliau itu mempercayai bahwasannya Tuhan itu tidak ada. Padahal dia secara tidak langsung sudah mempunyai kepercayaan tersebut. Nah, seperti itu. Gimana, Leoni? Sudah Apakah Pak. Oh iya, ya. Siapa sekarang yang selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Iya, Fikri mau bertanya. Saya Pak, Oh iya, silakan Anita. Mau bertanya apa? saya ingin bertanya Pak, dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apa ya Pak? Oh iya, jadi ini di sini nih itu ada 3. Yang pertama itu mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang kedua itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang ketiga yaitu menghormati hak orang lain. Nah, itu semua bisa dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada lagi yang ingin bertanya seperti itu Anita Sari. Gimana Anita Sari? Sudah, Pak. Oh iya, itu Muhammad Fauzi mau bertanya juga. Tidak, Pak. Oh, sudah. Nah, jadi seperti inilah ya anak-anak pelajaran tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Izin bertanya dong. Oh iya, silakan Muhammad Ahmad Fikri yang mau bertanya silakan. Coba Pancasila yang kelima. Oh, yang kelima. Mohon maaf, Pak. Nah, ini. Kan di sini ada sikap adil terhadap sesama. Iya. Kenapa zaman Itu Muhammad Fauzi. Tolong Muhammad Fauzi di mute. Tolong di mute ya. Hanya yang ingin bertanya saja yang membuka mute-nya. Ya, silakan dilanjut Ahmad Fikri. Dan ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, zaman sekarang kenapa keadilan itu sudah tidak disamaratakan lagi gitu. Dalam artian yang rakyat miskin makin miskin, yang rakyat kaya makin kaya, seperti itu. Terima kasih. Jadi inti dari pertanyaan itu apa tadi Fikri? Kurang jelas ya Fikri. Inti dari pertanyaannya aja Fikri. Jadi pertanyaan, kenapa di zaman sekarang keadilan itu sudah tidak sama rata lagi? Sekian, terima kasih Bapak yang Iya, sama-sama Fikri. Jadi kenapa gitu di Indonesia itu keadilan tidak sama rata? Karena pejabat-pejabat sekarang itu sudah tidak lagi mengimplementasikan tentang Pancasila. Jadi pejabat-pejabat sekarang itu cuma tahu Pancasila itu diucapkan pada hari Senin pas upacara, ya kan? Pancasila itu hanya hiasan dinding-dinding sekolah saja.
Nah, seperti itu. Coba kalau misalkan Pancasila diterapkan atau diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin semuanya sama, sama rata, sama rasa, dan juga pasti akan ada keadilan seluruh bagi rakyat Indonesia ini. Nah, jadi itu balik lagi ke kesadaran kita masing-masing. Apakah kita bisa mengimplementasikan Pancasila atau hanya sekedar tahu saja? Seperti itu, Fikri. Yang lain ada yang ingin bertanya? Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, sama-sama Fikri. Iya, ada lagi yang bertanya? Ya, Pak. Tidak ada lagi bertanya. Oh iya, jadi sebelum Bapak mengakhiri, bagaimana kalau misalkan kita mengumandangkan satu buah lagu, gimana? Lagu tentang Garuda Pancasila. Gimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ayo kita nyanyi ya, nyanyi Garuda Pancasila. Itu sebagai hari lahir Pancasila kan hari kemarin ya, 1 Juni. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan kita nyanyikan saja? Ayo, kita sama-sama nyanyi ya, bareng sama Bapak, oke? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi sedia sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, rakyat adil makmur sentosa, pribadi pribadi bangsaku. Ayo maju, Ayo. ayo maju, Maju. maju, ayo maju, maju. Woi. Oke. Baik. Kalian ini ya, kalian hafal sekali ya. Coba tolong dong buka kameranya. Bapak mau lihat wajah-wajah kalian. Nah, ya baik. Mungkin pembelajaran Bapak hanya sampai di sini saja. Mungkin minggu depan pasti akan ada lagi. Sebelum ini ya, sebelum pelajaran selesai, alangkah baiknya kita di absen dulu ya. Karena takut hilang gitu. Ya, kita absen ya. Ahmad Fikri. Ahmad Fikri. Ahmad Fikri. Ini kemana Ahmad Fikri? Ahmad Hadir. Ya, Anita Sari. Anita Sari. Oh, pasti jaringan ya. Ini terus Pak Uji. Pak Uji Ridwan, kemana nih Pak Uji Ridwan? Oh ya, ada Anita Sari. Pak Uji Ridwan. Hadir. Ya, Leoni Marlina. Leoni Marlina. Leoni Marlina ada. Oh, jaringannya ya. Oke, baik ya. Terima kasih kepada anakku sekalian. Semoga kalian diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Mungkin Leoni hadir. Oh ya, Leoni hadir ya. Mungkin hanya segini saja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.